namanya Fantasi Sedarah dari 32.000 orang, dan di dalamnya itu anggota-anggotanya itu ngaku punya fantasi seksual kepada anggota keluarganya sendiri. Gila banget kan? Ini harus ditutup, pelaku harus diperiksa dan juga harus dibina secara psikologis. Kalian semua udah denger belum sih guys? Baru-baru ini tuh ada berita yang heboh di dunia maya, dan berita ini tuh benar-benar bikin merinding sekaligus jijik. Ya, gue juga awalnya mengira ini tuh berita hoax ya. Cuman ternyata ini tuh asli kejadiannya. Ada grup di Facebook yang namanya itu udah enggak banget. Itu namanya Fantasi Sedarah. Grup ini bukan grup yang kecil-kecilan ya guys ya. Isinya itu lebih dari 32.000 orang, dan di dalamnya itu anggota-anggotanya itu ngaku punya fantasi seksual kepada anggota keluarganya sendiri. Gila banget kan? Jadi, kenapa sih grup ini tuh viral? Gara-gara ada satu postingan yang nyebar dari akun yang namanya Rike JR. Orang ini tuh ngaku sebagai ayah kandung dan cerita kalau dia dengan bangganya punya fantasi seksual kepada anaknya sendiri yang masih 2 tahun. Lebih parahnya lagi, dia ini menulis detail fisik anaknya sendiri dan bilang harus nunggu sampai anaknya ini tumbuh berumur 4-5 tahun. Ini gila banget guys. Netizen juga yang mengetahui ini langsung ngamuk, nge-report dan ngebongkar isi grupnya dan viral di sosial media. Sekarang, kalian pasti bertanya-tanya kan, incest itu apa sih? Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi, incest itu adalah hubungan seksual antara orang yang masih punya satu darah, yaitu antara ayah, anak, ibu, anak, atau kakak, serta adik. Lalu di dunia medis, anak yang lahir dari incest ini mempunyai resiko lebih tinggi cacat genetik. Dan secara hukum ataupun moral, jelas ini adalah kejahatan seksual sangat berat. Lalu untungnya, kasus ini tuh langsung cepat ditanggapi sama banyak pihak, salah satunya dari DPR, yaitu Ahmad Sahroni, Wakil Komisi 3 DPR RI. Ahmad Sahroni selaku wakil dari Ketua DPR RI Komisi 3 juga bilang bahwa grup ini tuh sangat menjijikan dan harus diusut tuntas dan ditindak. Admin, anggota, dan semuanya tuh harus dilacak. Dia juga bilang bahwa Polri maupun Kominfo harus segera turun tangan. Grup ini harus ditutup, pelaku harus diperiksa dan juga harus dibina secara psikologis. Masyarakat juga harus aktif lapor, dan kalau nemu kasus kayak gini jangan sampai perilaku yang menyimpang tadi menjadi tren yang dianggap biasa saja. Selamat sore. Yang tadi saya komentari tentang grup Facebook yang sangat menjijikan kita, bahwa ada keterbukaan informasi melakukan hal-hal yang merusak martabat dari kita semua. Saya minta Pak Kapolri bertindak sesegera mungkin untuk melakukan apa yang mesti dilakukan, karena ini akan mencederai norma-norma agama, norma-norma pemimpin masa depan bangsa melakukan tindakan hal yang menjijikkan. Saya berharap Pak Kapolri bertindak tegas, dan ini harus segera disikapi secara matang agar tidak membahayakan masa depan anak-anak kita. Saya dukung Pak Kapolri untuk menindak tegas segera mungkin. Guys, ini tuh peringatan untuk kita semua. Media sosial sekarang itu semakin kejam dengan memberikan informasi-informasi yang kurang positif. Nggak semua hal yang kalian lihat itu adalah hal-hal yang lucu, hal-hal bahagia. Tapi kadang juga hal gelap yang ini justru lahir dari ruangan-ruangan online yang kayak gini.
Dan ini bukan cuman soal grup aneh doang. Ini soal perlindungan anak, soal bahaya kejahatan seksual, dan soal kita semua yang kadang terlalu diam. Kalau lu menemukan grup seperti kayak gini, jangan ragu untuk segera di-report, capture, dan juga sebarkan ke pihak yang berwenang. Kita semua punya tanggung jawab untuk jaga ruang digital ini, biar nggak jadi sarang predator. Laporkan ke Kominfo, kepolisian, atau langsung ke platform media sosial. Kalau lu setuju untuk grup kayak gini tuh harus dibasmi, langsung aja like, comment, dan juga subscribe channel ini. Gue bakal terus angkat isu-isu yang memang penting kayak gini, semakin membuat banyak orang tuh aware dan juga sadar. Dan buat kalian yang mau diskusi atau pernah menemukan konten yang serupa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan kita diskusikan. See you di next content. Jangan kasih ruang untuk kejahatan, bahkan di dunia maya sekalipun.